Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan di video kali ini adalah Rubik MS Cube MS3 V1. Ini adalah Rubik dari desainernya GunCube. Nah, jadi mantan desainernya GunCube itu mendesain Rubik dan merilis brandnya sendiri. Ya mungkin dia jadi pengkhianat di brand tersebut. Nah, ini adalah Rubik yang sebelumnya udah saya unboxing dan sekarang akan saya jelaskan full reviewnya. Tapi untuk paket pembelian gak usah dijelasin karena udah saya jelasin di video unboxing kemarin ya. Untuk kalian yang misalnya mau tahu tentang paket pembeliannya, kalian cek aja di video unboxingnya yang ada di pojokan sini linknya. Kalian tinggal klik aja. Dan untuk video ini adalah video tentang reviewnya, pengalaman saya menggunakan MS Cube MS3 V1. Oke, kita mulai langsung kita bahas Rubiknya. Yuk. Oke teman-teman, ini adalah MS Cube MS3 V1 Rubiknya. Di sini kita mulai bahas dari mulai dimensinya 56 mm. Sama seperti Rubik pada umumnya. Dan Rubik ini warnanya masih glossy, sama seperti Rubik Gun yang versi lama. Dan kalau saya sendiri suka sama warna yang seperti ini dibandingkan dengan yang Dove. Jadi kalau saya pribadi saya suka dengan warnanya. Dan untuk skema warnanya di sini punya warna yang lumayan unik karena berbeda sama GunCube. Warnanya lebih soft gitu. Dan di sini ada logonya ya, logonya warna pink dan ada juga logo yang warna hijau. Selanjutnya di bagian dalam ini menggunakan primary plastik. Jadi ini adalah plastik yang berwarna putihnya itu putih primer. Putih primer itu maksudnya putih susu kali ya. Nah, bedanya yang primary sama yang putih beneran adalah seperti ini ya. Nah, ini putih primary, nah ini yang putih beneran nih. Oke. Nah, pokoknya begini bedanya ya antara white base gitu atau warna putih dengan putih yang primary, warnanya beda. Nah, kenapa pakai warna primary? Nah, katanya sih kalau di industri plastik di Cina ya mungkin katanya plastik yang putih kayak gini tuh yang bisa dibilang paling bagus putarannya dan permukaannya bakal lebih halus. Katanya sih seperti itu, putarannya jadi lebih bagus. Tapi pakai warna hitam juga sebenarnya nggak terlalu ngefek kayaknya. Yang saya rasain juga pakai Gun XS dengan bagian plastiknya warnanya hitam itu tetap enak. Jadi ya mungkin ada bedanya tapi hanya sedikit aja dan nggak terlalu pengaruh ya kayaknya. Oke, selanjutnya kita bahas Oke, itu berhubungan dengan desain. Nah, ngomongin desain, ini juga punya kekurangan nih. Simple, kecil, tapi sangat fatal. Menurut saya ini sangat fatal karena di sini kalau kita lihat nih ya, kita deketin, sebenarnya ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan miring gitu. Nah, tapi kalau kalian raba gitu, di sini tuh sebenarnya rada miring dikit. Dan ini bikin Rubiknya kurang halus, kayak Rubiknya Yongjun Ruilong. Nah, ini jadi kesalahan fatal. Untuk harga Rubiknya yang 400 ribuan dan 350 ribu ke atas, MS Cube ini sebenarnya udah bagus banget performanya ya kan. Ntar saya tunjukin performanya. Tapi karena ada kekurangan di bagian desain ini jadi pelajaran buat MS Cube selanjutnya supaya nggak bikin Rubik yang finishingnya kurang tepat atau cetakannya ini kurang rapi nih. Ini bagian sini nih ya. Dan ini nggak cuma di sini aja, di semua edge. Jadi berarti masalahnya adalah bukan kesalahan quality controlnya. Ini tuh masalahnya adalah di cetakan mesin plastiknya yang memang kurang presisi. Nah, itu adalah koreksi dari Balam Cubes tentang produk ini. Untuk di Rubik ini sebenarnya udah bagus desainnya, tapi sayang banget nih ada kesalahan sedikit yang bisa jadi lumayan fatal menurut saya. Tapi di bagian cornernya ini udah mulus, bagus. Jadi nggak parah kayak bagian edge-nya ini. Nah, itu untuk bagian desain. Untuk bagian desain mungkin itu aja koreksinya dari saya. Dan sekarang mari kita bahas review. Nah, itu adalah Nah, itu adalah yang kita bahas tentang desainnya. Sekarang kita masuk ke performa Rubiknya. Oke, mari kita cobain Rubiknya. Wow, Rubiknya itu smooth banget ya. Smooth, terus bobotnya itu pas banget, nggak terlalu ringan dan nggak berat. Jadi itu enak banget gitu loh. Ini tuh termasuk ringan, tapi nggak terlalu ringan kayak Gun XS ya. Kalau Gun XS kan ringan banget. Kalau ini bobotnya tuh masih pas. Mungkin kayak Rubik Gun generasi sebelumnya. Jadi ini mungkin bobotnya belum nyampai di bawah 70 gram. Ini tuh udah pas, enak, enteng, diputarnya juga asikin ya. Magnetnya juga yang bisa kita rasain di sini, magnetnya itu asik guys, jadi nggak berat magnetnya.
Ini adalah Rubik yang magnetnya menurut saya lebih enak dibandingkan dengan GAN 356 ARM. Menurut saya ini lebih enak dibandingkan GAN 356 ARM karena magnetnya lebih enak, lebih pas untuk saya ya. Tapi kan karena magnet ini sangat tergantung penilaian masing-masing ya. Ada yang lebih suka magnet yang soft, ada yang suka magnetnya itu lebih strong, yaitu tergantung selera. Tapi menurut saya ini magnetnya itu lumayan ringan dan nggak terlalu berat, jadi udah pas banget lah di putaran tangan saya. Yang finger trick saya itu lebih suka rubik-rubik yang kayak gini. Oke, selanjutnya dari segi magnet udah kita bahas. Putaran corner cut-nya juga di sini mantep banget. Nah, kita bisa lihat di atas 45 derajat, bahkan di sini ini bisa kita corner cut. Oke, mantap banget ya, udah kayak Gun Cube banget. Dan dari segi desainnya kita lihat di sini mirip banget sama Gun Cube ya. Tuh, ini mirip banget, tapi belum menggunakan magnet kapsul seperti Gun Cube. Jadi magnetnya masih ditempel di bagian dalam sini. Jadi belum ada magnet kapsul. Ini udah magnetik tapi magnetnya nggak nongol keluar. Oke, selanjutnya di sini saya mau menunjukkan juga MS Cube ini punya mekanisme yang unik, di mana dia udah bikin mekanisme yang keren banget. Jadi ini adalah Rubik dengan sistem yang paling baru dan paling berbeda sendiri, karena bentuknya itu kayak gini nih. Kita buka dulu ya. Nah, tuh. Jadi bagian core-nya itu plastik dan langsung nyambung ke sini nih. Jadi mirip sama Gun Cube juga, tapi ini lebih unik sih. Sistemnya lebih unik, dan ini jadi kayak sistemnya Gun XS juga. Jadi bisa disetel tekanan pair-nya, dan yang jadi tambahan fitur utamanya adalah Rubik ini. Fitur magnetiknya ada yang nggak biasa, dimana di sini ada magnet di bagian edge dan corner, dan juga ada fitur magnetik di bagian edge dan juga centerpiece-nya tuh. Oh ya, di bagian centerpiece-nya ada magnetnya. Oke, dan nyambung ke bagian kaki edge-nya nih. Tuh. Jadi dari kaki edge-nya magnet ke bagian sini, dan di bagian sini juga corner ke edge-nya ada magnetnya. Dan kalau kalian mau tahu, ini di bagian bawah springnya, ini saya copot ya. Tuh, ada magnetnya juga. Ini magnet, bukan besi biasa, bukan ring besi biasa. Ini magnet juga. Jadi springnya kalau kita copot nggak akan mental ya, nggak kayak Rubik-Rubik lain yang kadang kalau kita copotin dia malah mental magnetnya. Ini nggak akan mental karena ditahan sama magnet. Nah, ini tuh inovasi juga, dan menurut saya ini fitur yang sangat penting dan ya baru ditemukan di Rubik MS Cube ini. Saya sangat senang ada fitur seperti ini di Rubik ini, walaupun sebenarnya nggak ngaruh ke performa yang bagian magnet di springnya. Oke, itu dia fitur-fitur magnetnya, yang dimana ada 3 sistem magnetik ya. Keren banget Rubik ini, walaupun tinggal satu lagi nih. Kalau di bagian core sama di bagian kaki cornernya itu ada magnetnya, maka itu udah sistemnya udah full magnet banget itu Rubik. Wah, itu keren banget sih kalau misalnya ada di bagian kaki cornernya sama di bagian core itu dipasang magnet juga. Wah, udah itu full lah pokoknya, keren banget. Oke, itu adalah fitur-fitur yang udah saya sebutkan, dari mulai putarannya juga tadi udah saya sebutkan. Nah, sekarang mari kita bahas kesimpulannya, kekurangan dan kelebihannya juga akan kita bahas sambil saya main Rubik. Kira-kira saya kecepatannya berapa ya pakai Rubik ini? Kalian bisa lihat sendiri di video berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah cuplikan saat saya mainin Rubik ini, MS Cube MS3 V1. Nah, di sini saya merasakan putaran Rubik yang itu tuh enak banget ya. Ini putarannya benar-benar smooth dan juga ringan ya. Magnetnya juga pas, dan menurut saya ini bisa dibilang hampir mendekati feel-nya dari GAN 356 XS yang biasa saya gunakan sebagai main cube saya. Tapi kekurangan yang ada di Rubiknya ini di bagian permukaannya yang tadi saya bilang, yang agak miring dikit dan bikin Rubiknya itu sedikit kasar dipegang, itu bikin kita ketika lagi mainin Rubiknya dengan cepat, telapak tangan kita tuh kayak digarukin gitu loh, karena ini kasar gitu loh. Ini kok kasar ya, nggak asik lah pokoknya. Yang bikin gak asik tuh bagian luarnya, padahal bagian dalamnya itu putarannya udah smooth banget. Dan menurut saya ini adalah salah satu Rubik yang putarannya enak banget, dengan harga yang jauh lebih murah daripada Gun Cube, dengan fitur-fitur tambahan yang unik dan bisa di setel sesuai keinginan kalian. Cara nyetelnya juga lumayan rumit ya, lumayan kompleks, tapi bisa menghasilkan putaran yang bisa lebih disesuaikan dengan tangan kalian. Perlu kalian ketahui, saat saya rekam video ini sebenarnya kecepatan saya tuh lagi turun banget. Kenapa? Sebenarnya
Ini kondisi ruangannya lagi gerah banget, nggak tahu kenapa AC-nya lagi gerah banget di sini dan bikin tangan saya itu keringetan. Jadi kalau saya kegerahan gitu, tangan saya itu langsung basah banget dan itu bikin grip ke Rubiknya itu langsung kacau lah. Makanya di sini kita bisa lihat saya main Rubiknya kurang nyaman ya, karena grip di tangannya itu licin dan gampang lepas. Kenapa? Bukan karena permukaannya doff atau glossy, itu karena tangan saya basah karena kegerahan. Makanya salah satu yang bikin menunjang kecepatan kita main Rubik adalah suhu ruangan. Jadi kalau kalian misalnya terlalu dingin, itu bisa bikin tangan kalian juga kering ya. Misalnya kalian di AC nih, terlalu dingin dan itu bisa bikin tangan kalian kering banget dan bikin gripnya nggak enak. Tapi kalau terlalu gerah juga bisa bikin tangan keringetan buat kalian yang tangannya suka keringetan kayak saya. Oke, mungkin selanjutnya saya akan perhitungin lagi untuk suhu AC di ruangan ini biar lebih enak juga, karena bikin kecepatan saya jadi kurang terlihat keren ya di video ini. Jadi lambat banget. Oke, udah dulu curhatnya. Sekarang kita bahas tentang kelebihan dari Rubik ini. Kelebihan dari Rubik ini adalah Rubik ini dengan harga yang tidak semahal GunCube, tapi juga ya bisa dibilang lebih mahal dari Moyu. Rubik ini bisa memberikan pengalaman baru buat kita ya, dengan fitur-fitur yang unik dan baru banget. Ini fresh banget dengan fitur magnetik yang ada 3 sistem di dalamnya. Ada di bagian spring, corner, dan juga edge. Jadi di edge-nya ada double magnetic system. Keren banget ini Rubik. Ya bisa dibilang fiturnya itu plus banget. Terus paket pembelian itu lengkap dan itu jadi kelebihan juga karena kita juga dapat spring tambahan buat nyetel spring yang sesuai keinginan kita. Untuk Rubik ini juga lumayan gampang disetel. Jadi karena udah ada spring tensioning system yang ada di dalam Rubik ini lebih gampang bikin kita nyet up-nya itu lebih mudah ya, lebih mudah dan lebih seimbang. Nah, selanjutnya kita bahas kekurangannya. Kekurangannya walaupun dengan performa yang baik dan harga yang lebih murah dari GunCube, Rubik ini punya kekurangan yang kecil sedikit tapi fatal hasilnya karena mempengaruhi pengalaman kita dalam bermain Rubik. Di bagian apa? Yang tadi saya udah jelasin dari tadi, yaitu bagian edge yang sedikit kurang pas finishingnya atau bagian cetaknya ya. Ya mungkin ini di bagian cetaknya sih harusnya, karena di semua edge-nya itu kurang halus. Ini jadi pelajaran ya buat MS Cube. Semoga bisa tersampaikan pesan ini walaupun bahasa Indonesia. Semoga pihak MS Cube bisa tahu bahwa Rubik ini harus diperbaiki di bagian edge-nya, dan semoga MS Cube produk selanjutnya bisa lebih gokil lagi dan lebih mantep. Walaupun saat ini produknya juga udah lumayan bersaing dengan harga yang lebih murah, ya sayangnya itu aja di bagian edge-nya. Nah, kalau cetakannya itu bisa lebih rapih, terutama di bagian edge-nya yang kurang halus ini, kalau bisa lebih halus, sehalus GunCube apalagi ya, itu tentunya akan jadi poin plus tersendiri untuk Rubik ini. Apalagi dengan harga yang di atas 300 ribuan ya, harusnya Rubik ini tuh bisa sempurna banget gitu loh. Sayangnya ini masih ada kekurangannya itu ada di Rubik-Rubik murah. Nah, sayang banget nih, padahal kualitas plastik yang digunakan udah bagus, cuman entah finishingnya atau memang cetakannya itu salah desain, entah, saya nggak ngerti juga sih ini kenapa bisa begini Rubik ini. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya, ada kekurangan yang bisa dibilang lumayan fatal, tapi performa Rubiknya sejauh ini menurut saya oke-oke aja, mantep. Oke, mungkin segitu aja video review kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi kepoin tentang produk ini. Like jika suka dengan video ini, dislike aja jika nggak suka. Kita ketemu di video yang lain. Support terus channel Balam Cubes dengan cara belanja di toko Balam Cubes. Kita ketemu di video yang lain. Bye!